Baiklah, perkenalkan nama saya Intan Sagita Dewi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan beberapa resum materi PBAK Universitas tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 hingga 1 September tahun 2021. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi 1 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021 PBAK Universitas yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG di bidang akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi untuk research dan mempublish jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah, profesi dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pembangun kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Baiklah, materi selanjutnya adalah materi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang berpikir mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah, 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan, dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, namun juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita akan selalu mendapatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi semuanya yang kita dapat di Universitas Islam Negeri ini adalah
ilmu agama, dan ilmu umum. Materi selanjutnya yang disampaikan oleh Dr. Kyai Haji Isrokun Najah MAG, yaitu peminat kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 78.430 orang. Itu pendaftar saja. Kemudian yang diterima hanya 3.751 orang saja. Kita harus bersyukur karena kita termasuk orang yang beruntung dan bisa menjalani studi di kampus kita tercinta ini. Baiklah, materi selanjutnya yang disampaikan oleh Haja Ilfi Nurdianah Dina, yaitu pemimpin yang besar bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata, akan tetapi pemimpin yang besar adalah orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin yang sejati bukan orang yang memprovokasi orang lain, tetapi orang yang mampu membangun jati diri dan motivasi diri sendiri, karena datangnya motivasi itu adalah dari diri kita sendiri. Temukanlah jati diri Anda, karena yang menentukan masa depan adalah Anda, bukan orang lain. Kedepankan kesatuan akhlakul karimah, karena visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang internasional. Oke, next kita akan ke materi yang dilaksanakan pada hari Rabu 1 September 2021. Materi 1, Dema, yang disampaikan oleh Farhan Adi Murasadi dari jurusan Farmasi. Dema merupakan organisasi intrakampus atau OMK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi Dema adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Namun, Dema memiliki tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang ada. Adapun tugas-tugas Dema sebagai berikut. 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi selanjutnya adalah SEMA, Senat Mahasiswa, yang akan disampaikan oleh Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi SEMA sebagai berikut. Fungsi SEMA adalah advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan dan penganggaran. Adapun beberapa tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, kemudian memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, dan adapun wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama,
kemudian menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil C dan CMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DMAU dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah UKM. UKM Menwa. UKM Menwa adalah organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Dan logo yang kedua yaitu logo Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Arti lambang Wiracakti Yuda ini adalah 811, 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Sedangkan Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Kemudian UKM Pramuka. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas: rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, bidang rapat anggota, rapat triwulan, welcome patri, logbook, dan memo, dan lain-lain. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990 Masehi. Lambang UKM PMI adalah burung Raja Wali. UKM selanjutnya adalah UKM Seni Religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami, bertujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisi Kaligrafi Qiraah, Master of Ceremony, Qasidah, Nasyid, Sholawat, dan Gambus. Adapun UKM Teater berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam, kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing, dan susur goa. Kemudian ada juga UKM Junior atau unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, mengunjungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kemudian ada juga UKM Kopma Padang Wulan. Dibentuk pada 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya: Usaha Pengurusan Kopma, Public Relation, Personalia atau karyawan. UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. 6. Departemen Event Organizer, Departemen Studio Musik. Kemudian ada UKM Komus, UKM Taekwondo, UKM Jiprat Club, UKM Simfoni, UKM LKPM 2M, UKM LPK 2M,
UKM, UAPM. Materi selanjutnya bertemakan Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh Muhammad Hasanuddin Wahid. Peta sebaran kasus COVID-19, jumlah kasus di dunia 216 juta 4,49 juta. Turunnya sektor pertumbuhan ekonomi adalah melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja. Perepsi orang tua, kekerasan pada anak dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Kemudian kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan bantuan rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi Hekahelik. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas, sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. 3 kekuatan pengubah dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Kemudian langsung saja kita lanjut ke pemateri selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Basri Zain, yaitu moderasi beragama. Judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesia Islam. Baiklah, kita akan langsung saja ke pemateri terakhir kita, yaitu Bapak Basri Zain dengan tema moderasi beragama. Judul Conceptualizing the Moderation on Context of Indonesian Islam. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Karakter agama Islam, rahmatan lil alamin, yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. Karakter masyarakat Indonesia dengan lekat dengan kesatuan, harmoni, ideologi bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Middle Eastern and Global Issues. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung ataupun tidak, dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat Indonesia serta mengganggu moderasi Islam seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab Amerika Barat, oil economic interest, political despotism, dan hypocrisy. Nah, alhamdulillah kita telah selesai meresum materi-materi PBAK Universitas. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.